Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih di surat At-Takatsur. Seperti biasa, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul azim. Kemarin sudah kita ceritakan di antara sebab nuzul surat ini. Dan ayat pertama Allah katakan alhaakum at-takatsur. Alhaakumu at-takatsur. Artinya at-takatsur, berbanyak-banyak itu membuat manusia itu lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak-banyak dalam hal apa? Enggak disebut. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak disebutkan objeknya, menunjukkan yang tercela itu bukan di memperbanyak itu, tapi di sifat membangga-banggakan sesuatu yang dia peroleh itu. Itu yang tercela. Jadi punya banyak istri boleh, selama maksimal 4. Tapi kalau udah 9, itu udah menyelisih syariat. Karena ada yang punya istri 9. Begitu kita tanya, Pak, kenapa 9? Kan maksimal 4. Tuh, kata siapa? Al-Quran kan bilang, nikahilah masna wa sulasa wa ruba. Masna itu artinya 2. Wa sulasa 3. Ruba artinya 4. Wa dalam bahasa Arab itu artinya dan. Dan maknanya ditambah gitu. Jadi nikahilah perempuan itu 2 dan 3, 5 berarti. Dan 4, jadi 9. Nikahilah 2 tambah 3 jadi 5, tambah 4 jadi 9. Jadi kalau 9 sesuai dengan Al-Quran sudah. Nah itu bahaya. Jadi boleh istri lebih dari 1, boleh, nggak apa-apa. Tapi membangga-banggakan bahwa dia punya istri lebih dari 1 itu nggak boleh.
Boleh punya kendaraan lebih dari satu, boleh. Boleh punya rumah lebih dari satu, boleh. Boleh punya harta yang banyak, boleh. Boleh punya semua, boleh. Ya. Yang penting jangan dia bangga-banggakan di hadapan orang. Termasuk ibadah. Boleh ke orang pergi umroh beberapa kali? Boleh. Berkali-kali juga boleh selama dia ada duit, nggak apa-apa. Tapi membangga-banggakan di hadapan orang, itu nggak boleh. Boleh nggak berhaji lebih dari sekali? Boleh. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan kalau dia infakkan, sedekahkan hartanya daripada haji itu afdal. Tapi kata dia, saya sudah, masih sudah saya sumbang. Anak-anak yatim sudah saya bantu. Orang-orang fakir miskin sudah saya santuni. Semua sudah. Dan masih ada uang, saya mau berangkat haji. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan ibadah haji. Dia berangkat ke suci, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah bangga-banggain. Tolong kalau manggil saya Halimah. Apa tuh Pak? Haji 5 kali Halimah. Nggak disebut kata hajinya nggak bakal noleh saya mah. Jadi harus Pak Haji, baru noleh. Kalau nggak pakai nama, nggak pakai haji, nama doang langsung Pak Jalal, nggak bakal noleh saya mah. Pak Haji Jalal, baru noleh. Ada apa? Masa saya pergi haji udah beberapa kali nggak dihargai? Itu yang membangga-banggakan itu nggak boleh. Sedekah bagus, bangga-banggain sedekah itu nggak boleh. Kamu berapa sedekahnya sebulan? Ya saya lumayan lah, kalau sebulan hitung-hitung adalah 200.000. Cuma segitu. Nah, saya nih sebulan itu 200 juta. Nah, maka jadi membangga-banggakan itu ya nggak boleh. Itu karenanya kata Ibnu Qayyim, nggak disebut objeknya. At-takasur dalam hal apa? Nggak disebut. Menunjukkan yang tercela itu bukan punya banyak, tapi membangga-banggakan dengan banyaknya itu. Di atas langit masih ada langit, istilah kita ya. Di samping ini menunjukkan keumuman makna. Artinya kalau konteks surat At-Takasur turun itu kan berkaitan dengan orang Arab yang membangga-banggakan leluhur mereka. Oh, suku kami itu pemimpinnya ada sekian orang, konglomeratnya sekian orang. Oh, suku kami lebih banyak. Dulu asalnya begitu. Tapi konteksnya itu menjadi umum sekarang maknanya. Tidak hanya pada leluhur, bisa saja pada aset, bisa saja pada anak-anak, bisa saja pada ibadah tadi. Jadi bisa mencakup semua hal. Selama dibangga-banggakan, maka menjadi tercela dia. Nggak boleh dan nggak bagus. Apalagi kalau masih membangga-banggakan leluhur. Aduh. Sekarang lagi rame itu masalah nasib. Nah itu membangga-banggakan. Udahlah ya, leluhur kita sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Nah ini masih membangga-banggakan, masih ngitung-ngitung berapa leluhurnya. Baik. Maka ada orang-orang yang kata Allah, dia punya banyak, tapi karena dia tidak lalai dari beribadah kepada Allah, dia nggak tercela. Nah itu Allah puji bahkan di dalam surat An-Nur ayat 37. Kita buka surat An-Nur ayat 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.
ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala puji. Siapa itu? Orang-orang yang berbisnis tapi dia masih tetap ingat Allah. Dia berusaha, dia bekerja, dia mencari uang, tapi dia masih tetap sholat. Dia tetap berzikir, dia tetap kalau sudah masuk waktunya dia membayar zakat dari hartanya itu. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amil. Agar Allah kelak membalas mereka ahsan ma 'amilu, lebih baik daripada yang apa yang mereka kerjakan, dapat pahala. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambah lagi dari karunia-Nya. Jadi ada orang itu bekerja, dia berbisnis, berusaha, tetap ingat Allah. Waktunya sholat dia tetap sholat. Ya waktunya bayar zakat dia keluarkan hartanya. Waktunya kurban dia berkurban dengan hartanya. Itu Allah berikan pahala dari amal ibadah yang dia lakukan, dan Allah tambah karunia-Nya. Itu Allah bikin semakin kaya, semakin berkah hartanya. Jadi nggak apa-apa, berbanyak-banyak boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibangga-banggakan sehingga sampai melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus banyak orang baru berbangga. Kadang sedikit aja bangga, baru punya sedikit udah sombong, banyak juga. Istilahnya apa, orang miskin sombong. Apa yang disombongin kalau kata kita ya. Tapi tetap aja ada kita temukan orang miskin sombong. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi alhaakumut takatsur, yang tercela itu adalah kalau dia berbangga-bangga dan berbangga-bangga dengan apa yang dia punya itu sampai melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai atau sehingga zurtum dari kata zarah, artinya mengunjungi, ziarah. Mau kemana? Mau ziarah, itu artinya berkunjung. Kalau di kita ziarah itu ke kuburan. Mau kemana? Mau ziarah, ke kuburan dong. Padahal ziarah itu artinya berkunjung. Saya waktu kuliah di Libya itu kita berkunjung ke rumah dosen. Ditelepon atau nelpon ke keluarga di rumah. Lagi di mana? Ini lagi ziarah ke rumah dosen. Hah? Dosennya di kuburan gitu. Karena ziarah kalau di kita di Betawi terutama ya, ziarah itu artinya jarah ke kuburan gitu. Padahal ziarah itu secara bahasa artinya berkunjung. Mau kemana? Mau ziarah ke rumah si fulan. Boleh. Udah mati itu dia orangnya? Belum. Mau bilangnya ziarah kita. Berkunjung itu bahasa Arab. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi pekuburan. Al-maqabir jamak dari makbar. Makbar tempat menguburkan, qabara menguburkan. Makbar tempat menguburkan. Maqabir jamaknya. Berarti maqabir itu area tempat kuburan. Berarti ada banyak kuburan di sana. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtum al-maqabir. Berbanyak-banyak dan berbangga-bangga telah melalaikan kalian sampai-sampai kalian mengunjungi pekuburan. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan di sini maknanya masuk ke dalam kuburan, mati. Zurtum itu artinya mati. Kata Al-Kalbi dan Imam Qatadah, dulu masyarakat jahiliyah yang kita ceritakan kemarin itu, Bani Saham dan Bani Abdi Manaf itu berbangga-bangga. Oh, suku saya paling banyak leluhurnya. Oh, suku saya lebih banyak. Yang jadi pemimpin itu si anu itu leluhur saya itu. Oh enggak, sini kan. Oh, coba kita hitung banyakan siapa? Hitung. Oh iya, banyakan Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf. Itu kan yang masih hidup. Coba kalau yang udah pada meninggal, ayo kita cek ke kuburan sampai mereka
datang ke area pekuburan nunjuk. Nah ini nih, ini dulu nih, ini RW nih, kelompok saya nih, ini lurah nih katanya, ini camat nih, bahasa kitanya sekarang. Dihitung-hitung ternyata Bani Saham lebih banyak. Jadi kata Allah, mereka berbangga-bangga sampai ke kubur-kuburan dihitung-hitung itu. Masya Allah. Dan sekarang banyak juga begitu. Sampai ngasih tahu nunjukin, nih kuburan nenek moyang saya nih, leluhur saya nih. Ini kuburannya nih, masih basah nih. Masih basah, padahal udah berpuluh-puluh tahun nih. Jadi ziarah kubur untuk berbangga-bangga merupakan perbuatan terlarang, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Jadi ziarah kubur kalau tujuannya untuk membangga-banggakan leluhur yang sudah meninggal, nah itu termasuk perbuatan lahwun alhaqumut takatsur, itu nggak boleh. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, zurtum maksudnya adalah muttum, mati. Hatta zurtumul maqabir, mananya hatta muttum, sampai kalian tuh mati masuk ke dalam kuburan. Jadi orang itu terus dia sombong membangga-banggakan apa yang dia punya itu, nggak berhenti-berhenti sampai dia masuk dalam liang lahat, disumpel mulutnya pakai tanah baru berhenti dia. Insyaallah tabiat manusia itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan kunna naqra'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu membaca di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya surat At-Takatsur ini. Apa kata Rasulullah? Lau kana li ibni Adam, lau anna, ada riwayatnya lain, lau anna li ibni Adam wadiyaini. Kalau yang ini lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin wa fiddatin. Sekiranya manusia itu punya dua lembah, masing-masing satu lembah isinya emas, satu lembah lagi isinya perak. Ini menunjukkan kekayaan. Jadi saking kayanya nggak cukup di berangkas, nggak cukup di gudang, ditaruhnya di lembah luas itu kan. Dia punya tuh emas sebanyak itu, perak sebanyak itu. Udah punya dua lembah itu, kata Rasulullah, la batagha ilaihi akhar, pasti dia akan berambisi untuk ngejar lembah yang lain, nyari lagi tuh. Jadi artinya apa? Nggak pernah cukup. Ada orang dia punya jabatan ini, gajinya sekian, dia masih ngejar jabatan lagi, gajinya sekian lagi, masih ngejar lagi tuh, masih berebut lagi, masih ngejar proyek ini, proyek itu, padahal sudah begitu banyak. Itulah manusia tabiatnya, nggak akan pernah cukup. Jadi dua hal dalam dunia ini yang tidak akan pernah mengenyangkan. Siapa itu? Pertama, pencari ilmu. Orang nyari ilmu itu nggak akan pernah puas. Dia sekolah, dia kuliah, sampai profesor, doktor, dia masih belajar, nggak akan pernah puas. Karena semakin kita cari, semakin haus itu ilmu. Yang kedua, harta. Nggak ada istilah orang puas dengan harta, nggak ada. Sampai dia masuk liang kubur, baru itu dia puas. Selama masih hidup, dia nggak akan pernah puas. Jadi tinggal kita pilih, kita mau puas-puasin nyari ilmu atau puas-puasin nyari harta. Dua-duanya itu tidak akan pernah puas manusia itu. Udah punya ini, pengen itu, punya itu, pengen lagi, pengen lagi, nggak akan ada berhentinya. Allah, enak kayaknya kalau punya motor. Sekarang saya baru sepeda, kemana-mana utak-utik, pegel paha ini pada kram betis. Coba kalau punya motor, nggak apa-apa nih, motor-motor second dah. Allah mudahkan, belilah motor second. Motor udah butut banget ini. Coba kalau yang baru. Kemarin katanya second juga nggak apa-apa. Begitu dapat second, emang second lagi. Coba kalau bisa beli baru. Akhirnya dia bisa, Allah mudahkan beli yang baru. Alhamdulillah, aku beli yang baru. Senang, bahagia luar biasa. Bertahan sebulan doang paling. Setelah itu motor kemana-mana kehujanan. Coba kalau bisa beli mobil. Nggak apa-apa dah, mobil tua juga. Allah mudahkan, kebelilah mobil, tapi tua. Ya Allah, mobil sama saya udah sama tuanya lagi nih. Akhirnya dia, ya Allah, coba bisa beli mobil baru. Begitu, nggak akan pernah ada, nggak akan pernah ada habisnya, nggak akan pernah ada selesainya. Sampai kata Rasulullah, wala yamla batna ibni Adam illa turab.
Perut kita itu tidak akan pernah puas, maksudnya ambisi tidak akan pernah selesai sampai diisi dengan tanah. Kalau sudah diisi dengan tanah baru selesai. Apa artinya mati? Wa yatubullahu ala man taba. Tapi Allah mengampuni siapapun yang mau bertobat. Tercela enggak? Enggak. Jadi boleh kita mengejar karir, mengejar harta, memperbanyak aset, enggak tercela tadi. Selama dia tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak kita sombong-sombongkan dan bangga-banggakan di hadapan orang lain. Teman-teman udah punya mobil, lewat, temannya naik motor, buka spion, buka kaca, tit, nggak pegal naik motor, mobil dong kayak gue nih, itu kan semakin nyesek, kesel ya. Bangga-banggain. Teman-teman punya duit banyak, kipas-kipas ikan tahunnya. Temannya ngeliatin, aduh, nggak punya duit sebanyak itu. Itu nggak boleh membangga-banggakan. Itu yang tercela ya. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, makna hatta zurtumul maqabir adalah sehingga mereka menemui kematian masih dalam keadaan berbangga-bangga dengan dunia dan belum bertobat. Jadi ada orang itu yang sempat bertobat, ya Allah dulu saya suka sombong, membangga-banggakan. Ya Allah dulu saya ngejar materi dunia terus sampai lupa ibadah. Padahal yang ngasih kita nikmat itu adalah Allah. Tapi kita tuh rasanya berat untuk nyembah Allah itu. Kita lebih patuh ke atasan kita, ke bos kita, ke majikan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menganggap berpikir yang ngasih rezeki kita atasan atau bos. Maka nurutnya luar biasa sama bos. Sama Allah kagak nurut. Suruh sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, infak sedekah apalagi. Tapi sama atasannya, disuruh kalau bisa disuruh merangkak juga dia. Padahal hakikatnya yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perantara aja lewat orang itu kan. Ya. Tapi begitulah kita manusia ya, seringkali lupa kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Kita lebih takut kepada manusia ya. Padahal manusia hanya sekedar perantara saja. Tapi bukan berarti kemudian jadi pekerjaannya asal-asalan. Kamu kok kerja nggak pernah beres, nggak asal-asalan? Mohon maaf Pak, saya nggak takut sama Bapak. Saya takutnya cuma sama Allah. Jadi salah juga, nggak benar ya. Orang beriman itu kita sampaikan amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu iman itu harus melahirkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal itu kerja, soleh itu bagus, baik. Jadi amal soleh ya semua aktivitas kerja kita selama bagus itu termasuk amal soleh. Maka orang beriman itu kerjanya beres, rapi. Idealnya begitu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kenapa di sini disebut dengan zurtum al-maqabir itu? Kubur, alam kubur itu disebut dengan ziarah. Yang namanya ziarah itu berkunjung. Berkunjung itu nggak mungkin lama. Pasti berkunjung, namanya juga berkunjung sebentar kan? Saya mau berkunjung mana? Ke rumah Pak D. Nggak mungkin kita 3 tahun di situ. Paling beberapa hari. Kadang cuma beberapa jam, habis itu pamit. Namanya juga berkunjung sebentar. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kenapa Allah bilangnya hatta zurtumul maqabir, bukan kumtum, mukim, menetap, sampai kamu menetap di kubur, bukan. Zurtum hanya ziarah. Nah, ini menunjukkan bahwa alam kubur atau alam barzakh itu adalah persinggahan sementara. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan menuju akhir dari perjalanan kita yang abadi, yaitu surga atau neraka. Jadi barzakh itu cuma persinggahan doang, kubur itu. Di surat Al-Mu'minun Allah sebut dengan barzakh ya. Ayat 99 sampai dengan 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب
رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلما إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini cara baca Rabbir ji'un. Ini ro-nya kita baca tafkhim apa tarqiq? Rabbir ji'un. Ini hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbir ji'un. Ini dibacanya tafkhim. Meskipun sebelumnya berbaris kasrah, dibacanya bukan rabbir ji'un tapi rabbir birji'un. Kenapa? Karena sebelumnya ada alif. Ya, Rabbi ada alif tuh. Rabbi irji'un. Karena ada alif tidak berharokat itu, maka dibacanya tafkhim tebal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, tebal, rabbir. Karena sebelumnya ada alif itu. Rabbi kasrah memang dia, tapi setelah ba berbaris kasrah itu ada alif ya. Jadi tidak harokatnya dibilangnya tidak asli sebelumnya itu, karena ada diselang oleh alif itu. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim ini tebal barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka mengatakan, "Ya Allah, jangan matikan dulu. Tambah lagi ya Allah, setahun lagi kek, 2 tahun lagi kek, 5 tahun lagi." Ngapain minta ditambah umur? Kalau kau tambah setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya udah kagak lagi ngejar-ngejar tuh harta. Saya udah gak ngajar lagi dunia. Saya bakal banyak ibadah. Saya gak bakal keluar-keluar di masjid aja terus. Gak keluar-keluar pokoknya. Dari subuh sampai subuh lagi di masjid terus ibadah. Saya semua harta saya sedekahkan, saya infakkan semuanya. Saya kemarin lupa berbakti kepada orang tua, sekarang pokoknya saya bakti terus sama orang tua. Kata Allah, kalla, gak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman kalau bahasa kitanya ya bullshit, mau kosong doang itu. Kalau besok dia dikembaliin ke dunia, begitu lagi dia. Atau yang kedua, nggak mungkin, maksudnya kalau sudah datang ajal mati ya mati, nggak mungkin bisa hidup lagi ya. Kalau sudah ada takdirnya mati ya mati. Kalau mati suri gimana tuh Ustaz? Mati suri itu khilaf memang di antara ulama ya, tapi sebagian mengakui adanya mati suri. Jadi orang itu dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah hidupkan. Banyak sekali ya dalam Al-Qur'an itu. Alam tara ilal ladina tahukah apa tidakkah kau perhatikan orang-orang yang lari wahum alam tara ilal ladina apa ayatnya? Alam tara ilal ladina yang wahum ulufun hadaral maut. Orang-orang yang lari dia
itu ribuan orang. Karena terjadi wabah di situ, terus mereka pindah ke kampung yang lain, itu uluf kata Allah, ribuan orang. Hadaral maut, karena takut mati kena wabah itu. Mereka pindah ke sana. Apa kata Allah? Qul mutu, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati mereka. Setelah itu dihidupkan lagi. Nah, itu namanya mati suri ya. Kayak Ashabul Kahfi. Tidur kita bilangnya ya. Tidur. Tapi kan tidur sampai 309 tahun. Tidur apaan itu? Matilah kalau bahasa kitanya. Mati. Tapi kemudian hidup lagi. Disebutnya mati suri orang kita bilang. Tapi dia sebetulnya ajalnya dia belum habis memang. Tapi Allah bikin dia tadi tertidur. Karena tidur dan mati kan sama-sama ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu belum mati sebetulnya dia, mati suri itu. Tapi Allah sudah genggam ruhnya, sudah cabut nyawanya, tapi Allah takdirkan balik lagi. Termasuk misalnya sahabat atau murid dekatnya Nabi Musa alaihissalam, ada 70 orang dibawa ke Tursina. Sampai di sana mereka bilang, Musa, ini kita di sini ngapain? Ya, kita menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Tapi kan kami nggak dengar, kau doang yang dengar suara Allah itu. Kami pengen lihat Allah itu yang mana sih, kayak gimana? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami nggak percaya ente bilang bisa dengar dari Allah wahyu itu sampai kami melihat langsung dengan mata kepala sendiri Allah itu modelnya seperti apa. Padahal ini sudah 70 orang the best ini pilihan. Tapi ternyata masih begitu juga. Maka marahlah Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Allah berikan petir, geledek, nyamber. Nah itu kata Ibnu Katsir, dia 70 orang nih. Itu terbagi dua, 35. Ini 35 orang kesambar geledek mati, 35-nya menyaksikan teman-temannya sambar geledek. Setelah itu Allah hidupkan, udah mati semua nih, angus, gesang, bin gosong karena sambar geledek. Habis itu Allah hidupkan lagi, mereka ngeliat nih. Setelah itu gantian, geledek, petir itu nyamber mereka yang tadi hidup. Ini yang udah pada mati, ngerasain tadi sambar geledek, dihidupin lagi, ngeliat teman-temannya sambar geledek juga. Ya, biar lu ngerasain juga ya sakit sambar geledek mungkin gitu ya. Setelah itu mati, Allah hidupkan lagi. Jadi, mungkin saja terjadi kasus mati suri seperti itu, mungkin saja. Sampai sekarang nggak tahu penelitiannya seperti apa ya mati suri itu. Tapi memang ada ya seperti itu. Tapi itu berarti dia belum selesai jatah hidupnya di dunia, sehingga Allah balikan lagi dia. Tapi kalau sudah selesai jatah hidupnya, udah nggak bisa balik lagi. Udah mati, udah nggak bakal bisa balik lagi. Karena setelah itu dia miwaraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia masuk ke fase berikutnya, itu disebut dengan alam barzakh. Nah, kita kenalnya alam kubur. Sebenarnya yang benar adalah alam barzakh. Kenapa disebut alam kubur? Karena secara umum orang kalau mati dikubur gitu. Berarti kalau yang matinya nggak dikubur bagaimana Ustaz? Kanyut di kali, meledak di udara misalnya. Tetap dia juga mengalami peristiwa-peristiwa di alam barzakh. Meskipun jasadnya tidak sempat dikubur, tapi dia tetap di alam barzakh. Meskipun yang dikubur juga masuknya ke alam barzakh sebenarnya. Jadi al-maqabir tempatnya doang, jasad ditaruh, tapi hakikatnya ruhnya masuk ke fasenya barzakh namanya. Yang secara bahasa artinya pemisah. Transit lah, transit. Namanya transit, nggak mungkin lama, dia sebentar ya. Baik, bolehkah kita ziarah kubur? An Buraidah ibnu Al-Hasib Al-Aslami, beliau menyampaikan Rasul SAW bersabda, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya ngelarang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang Rasulullah? Karena tadi orang ziarah kubur buat berbangga-bangga dengan leluhur. Yang kedua, banyak yang sampai di kuburan meratap, menangis, aku gak bisa hidup tanpamu bang. Akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian umat Islam sudah mulai mengerti bahwa setiap kita pasti mengalami kematian, dan kalau orang sudah mati dia membutuhkan doa. Sudah nggak layak lagi dibangga-banggakan. Maka kata Rasulullah, fazuruha, sekarang silakan kalian kunjungi, kalian berziarah ke kubur itu,
Litudzakkirakum ziyaratuha khaira. Karena dengan kita ziarah kubur itu mengingatkan kematian, sehingga dari situ kita berpikir, ya Allah, iya ya, untuk apa saya ngejar harta mati-matian, ngejar jabatan sikul sana sikul sini, ujung-ujungnya bakal dikubur kayak saya kayak begini juga. Nah, itu mengingatkan kita akan kematian sehingga membuat sadar. Maka kata Rasulullah, silakan, nggak apa-apa. Jadi dulu sempat dilarang karena masyarakat jahiliyah melakukannya untuk berbangga-bangga dengan leluhur yang meninggal. Maka kemudian diperbolehkan. Bahkan Rasulullah juga ziarah kubur. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah begitu masuk area pekuburan, beliau mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Kesejahteraan dan keselamatan untuk kalian wahai penghuni kampung ini. Kampung apa tuh? Kampung pekuburan. Minal mu'minina wal muslimin. Tapi yang kita ucapkan salam yang beriman sama muslim aja. Yang non muslim kalau kebetulan ada daerah itu, mohon maaf, kita nggak nyapa. Nah, nggak kita sapa aja. Kita nyapanya yang beriman saja. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah itu akan nyusul kalian. Dan itu ahli kubur itu menjawab salam kita. Cuman nggak kedengeran aja. Kalau kedengeran kabur kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Waalaikumsalam. Kabur kita. Apalagi pas kita bilang wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami pasti akan nyusul kalian. Kata dalam kubur, iya buruan sini udah gue tungguin. Biar nemenin gue. Biar tahu digaplok malaikat munkar nakir bagaimana. Antum lana faratun wa nahnu lakum taba. Kalianlah senior kami ini junior, akan nyusur lah gitu. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dengan sanad sahih ya, atau paling enggak hasan. Jadi kalau sahih atau hasan derajatnya masih kuat ya. Jadi kalau kita masuk area pekuburan, ini kita baca. Kalau kepanjangan cukup Assalamualaikum ahlad diyar, boleh. Atau ditambahkan Assalamualaikum ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Tambahkan itu. Udah pasti Ustaz, ini semua kubur ini semuanya orang beriman doang, orang muslim doang. Orang kafir belah sono. Ini orang muslim doang. Enggak ditambahkan minal muslimin wal mu'minin, boleh. Karena kita sudah tahu di situ pasti orang-orang muslim aja yang dimakamkan di situ. Meskipun kadang ada yang kagak sholat, KTP-nya doang muslim. Tapi tetap kita ucapkan Assalamualaikum ahlal kubur atau ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Jadi boleh kita ziarah kubur, boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan meminta kepada ahli kubur itu. Kong, ini cucumu mau nikah Kong, doainnya Kong biar lancar acaranya, kagak hujan pas pestanya, yang kondangan pada banyak. Nah, itu jangan. Dia yang di kuburan butuh doa kita, bukan kita datang minta didoain. Ini mau belajar bisnis Kong, tolong ya Kong, doain ya Kong supaya bisnisnya lancar. Yang beli pada datang lagi. Kagak ada yang ngomongin, kagak ada yang benciin, kagak ada yang jahatin. Dia minta kepada ahli kubur, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita datang ziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur si mayit itu, maka itu masyru', dan itu termasuk amal soleh, ada pahalanya. Kita datang, kita kunjungi ziarah kubur, kita ucapkan salam, kita doakan, itu kemudian mengingat bahwa kita juga sebentar lagi akan berada di situ. Kita juga akan sama dikuburkan, mati juga. Nah, itu boleh dan bagus ya, ziarah kubur. Apakah ada waktu khusus? Bebas saja. Mau hari Jumat bagus, hari Senin bisa, Selasa, Rabu, Kamis juga monggo, silahkan. Sebelum puasa boleh, bulan puasa silahkan, habis Lebaran juga monggo. Nggak ada Lebaran, nggak ada puasa juga silahkan, nggak ada masalah, boleh bebas saja. Tapi di kampung saya Ustaz, orang ziarahnya itu sebelum Ramadan, bagaimana tuh? Ya silahkan aja, mungkin dia sempatnya di situ. Kalau di saya Ustaz Lebaran, pas Lebaran itu pulang kampung,
baru ziarah kubur. Ya nggak apa-apa. Pengennya sih tiap minggu, cuman pulang kampung tiap minggu tekor bandar. Pulang kampungnya setahun sekali pas lebaran. Sekalian mumpung di kampung, sekalian ziarah kubur. Boleh nggak apa-apa. Yang kita bilang ini bidah nih, sesat ini, ziarah kubur cuma lebaran doang. Pengen saya tiap hari, cuman jauh, saya tinggalnya di Jakarta misalnya. Jadi nggak apa-apa, boleh. Atau memang sempatnya dia seminggu sekali, silahkan. Sanggupnya weekend, saya usah bisa nyari Sabtu. Orang mah ke kuburan hari Jumat, jangan Sabtu katanya. Ya saya pengen hari Jumat saya kerja misalnya. Sabtu saya libur, bisanya Sabtu. Minggu dong, Minggu kondangan. Jadi masing-masing bagi-bagi waktunya. Boleh, nggak apa-apa, bebas. Yang penting tujuan kita ziarah kubur adalah mendoakan si mayit. Yang kedua, mengingatkan kita nih bahwa kita akan meninggal. Kata Rasulullah, di antara bentuk cara melunakkan atau melembutkan hati adalah mengingat kematian. Bagaimana cara kita mengingat mati itu? Datang ke orang-orang yang sakit, ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Ngingetin orang sakit. Biar kita tahu nikmatnya sehat, bersyukur. Ya Allah, itu orang kan bisa jalan. Ya Allah, itu muntah-muntah darah. Kata suster, Pak, mau berkunjung ke kamar berapa ya? Semua kamar. Emang saudaranya di mana? Semua ini saudara saya. Bilangnya gitu. Untuk apa? Melembutkan hati. Karena dengan itu kita, ya Allah, iya benar, saya alhamdulillah ini masih sehat, masih bisa makan. Ya Allah, itu nggak bisa. Itu melembutkan hati kita. Nggak lembut juga, datang ke kuburan. Datang ke area pemakaman, ya Allah, ini di sini bulan dimakamkan, ini sebulan besok saya akan dimakamkan juga. Ya Allah. Masih keras juga hati, masuk. Sekali-sekali dia masuk ke liang lahat, nyobain. Tolong gali kuburan, saya mau masuk ke dalam. Nah, tapi jangan tutup dulu ya, masih hidup nih soalnya. Melembutkan hati. Jadi ziarah kubur itu boleh. Baik, adakah siksa kubur? Apakah siksa kubur itu ada? Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Sebagian menolak. Katanya, kok bisa ada siksa kubur padahal belum hisab? Kita kan itu hidup ini akan disidang. Kapan disidangnya? Hari hisab. Kapan hari hisab? Setelah kiamat dibangkitkan, itu baru dihisab. Ditentukan siapa yang salah, siapa yang nggak salah. Nah, sementara di kubur itu kan baru transit tuh. Masa orang belum dihisab udah disiksa? Berarti nggak adil dong Allah. Itu katanya. Maka mereka menolak siksa kubur. Sementara jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan qat'i, siksa kubur ada. Dan itu sama sekali tidak menyalahi aturan main. Ya, bahwa orang mestinya disiksa setelah hisab. Di dunia saja banyak tuh koruptor ditangkap dulu, baru setelah itu proses sidang. Kan nggak mungkin ya, karena belum sidang, ya terserahlah kelayapan kemana dulu. Yang penting nanti pas sidang datang ya, kabur dia, nggak datang. Maka dicekal, nggak boleh keluar negeri, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi tahanan rumah, bahkan ada yang benar-benar ditahan. Sambil ditahan ini, baru kemudian. Ya. Nah sekarang di kuburan, di penjara digaplok juga tuh. Atau kasus pembunuhan, ketangkep, itu kan belum langsung diadili dia. Nanti ada masuk persidangan, tapi udah ditangkap dulu tuh. Ya. Begitu seterusnya. Apakah itu menjadi tidak adil? Enggak adil. Nanti tinggal kurang masa tahanan. Setelah diponis hasil sidang, dia penjara misalnya 12 tahun. Dipotong kemarin, ditahan sebelum selesai hasil sidang itu misalnya beberapa bulan. Bahkan ada yang sampai salah tangkap kan, udah tangkap dulu, baru disidang ternyata nggak bersalah, dibebasin. Kita maaf, ya kasus pembunuhan Vina itu siapa tuh namanya? Teddy apa siapa namanya? Peggy ya. Hah? Ada lagi baru lagi? Berarti di dunia saja ada yang begitu, apa-apa ya boleh. Termasuk ini ada nikmat di kubur. Bagaimana nikmat di kubur itu? Sementara dia belum dihisab, kok bisa-bisa dapat nikmat? Ya sah-sah aja. Kayak misalnya ada tamu negara, besok mau hadir di acara upacara Agustusan. Tapi datang dia dari malam, itu udah dibawa ke istana, dilihat-lihat lapangan ruang. Nih besok nih acaranya begini di sini nih, jadi kita tamu duduk di sini. Ini udah berkunjung duluan tuh, boleh-boleh aja tuh, nggak ada yang protes itu.
kasih jamuan dulu, dikasih makan malam juga. Padahal dia tamu untuk acara besok, tapi malam itu sudah dijamu, disambut, nggak ada masalah sama sekali. Nah itu kalau secara logika ya. Adapun secara dalil banyak sekali. Di antaranya surat Ghafir ayat 46, kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ghuduwan, pagi hari, wa 'ashiyya, dan petang hari. Jadi pagi dan petang diperlihatkan neraka itu. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika nanti pada hari kiamat, adkhilu, kata Allah, masukkanlah ala Fir'aun dan seluruh bala tentaranya asyaddal azab, siksa yang paling berat, neraka. Berarti yang ini yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dikubur, asyaddal azab di neraka. Boleh. Bahkan jangankan ke kuburan, di dunia saja orang berbuat dosa maksiat itu dibalas, di dunia dibalas, di kubur dibalas, di neraka dibalas. Pasti itu. Anak-anak yang durhaka sama orang tua, di dunia dia sudah akan merasakan kesusahan hidup. Orang-orang jahat di dunia dia akan kena batunya. Pasti itu. Para penipu, koruptor, pezina segala macam, di dunia udah kena di batunya, ada hukumannya itu. Begitu nanti mati, dikubur dapat lagi tuh. Begitu nanti hari kiamat, nyemplung lagi ke neraka. 3 kali sebenarnya kita dibalas itu. Begitu juga melakukan amal soleh. Di dunia dapat. Hidup nih, kita berbuat baik, itu pasti feedback baliknya ke kita di dunia. Orang rajin sedekah pasti dapat kesenangan di dunia ini. Dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya. Sehingga kenapa orang nggak bosan melakukan kebaikan? Karena dia merasakan kedamaian di dunia ini. Dia merasakan kebaikan itu balik ke diri dia. Ahli tahajud, lu nggak bosan-bosan tiap hari tahajud? Kagak. Kenapa nggak bosan? Karena dia merasakan kenikmatan dari tahajud itu. Mungkin urusannya digampangin, mungkin keluarganya diberikan keberkahan, anak-anak jadi pada pinter-pinter. Ada orang sedekah terus, gue liatin rajin banget tuh sedekah, kagak capek sedekah mulu. Yang kagak sedekah bilangnya capek, kata dia yang rajin sedekah, justru nikmat di situ. Karena setiap kali sedekah, besok Allah ganti lagi, sedekah Allah ganti lagi, begitu terus. Sholat mulu tiap hari lu, rajin banget sholat. Mau jadi apa sih? Nggak jadi apa-apa, jadi orang rajin sholat aja. Kenapa dia sholat terus? Padahal hidup gue liatin kagak kaya-kaya, begitu-begitu aja lu, kayaan pemeluk katanya. Kenapa rajin sholat? Karena dia merasakan kedamaian tadi, ketenangan dan ketenteraman. Di dunia dapat. Nanti ketika meninggal, dikubur dapat lagi tuh kebaikan itu. Ketika nanti dia mulai hisab, dia masuk ke dalam surga. Jadi dapat. Jadi dibalas tidak hanya di kubur, di dunia dapat, di kubur dapat, di akhirat juga dapat. Maka itu Rasul mengajarkan kepada kita doa, duburakul lissalah. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul itu selalu yata'awwadu, berlindung kepada Allah, dubura, di akhir kulli salatin, setiap salat fardu, min arba'in, dari 4 hal. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ahwaril kadzdzab. Nah, ini maknanya adalah dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. 4 itu. Kita diminta dan diajarkan oleh Rasulullah berlindung. Kadang ada yang lafaznya beda-beda ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Nah, itu boleh. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Hajar dalam Mishkatul Masabih mengatakan hadis ini hasan. Kata Rasulullah, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu adalah taman dari taman-tamannya surga Allah, atau bisa jadi berupa jurang dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia jadi raudhatun min riyadil jannah? Kalau kita orang beriman, kalau kita melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan, tidak sombong tadi, tidak membangga-banggakan harta, aset, bahkan amal, maka kubur itu menjadi
taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pelaku dosa maksiat, suka membangga-banggakan harta, aset, bini tadi, membangga-banggakan amal dia. Nah, itu maka dia disiksa, nauzubillah min dzalik, dikubur itu, sehingga kuburnya menjadi jurang dari jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah dunia ini, dan Allah selamatkan kita dari azab di kubur sana, dan Allah selamatkan kita di yaumul hisab, sehingga Allah tempatkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan masih bahas tentang siksa kubur. Kita sampaikan hadis-hadisnya, bagaimana gambaran siksa kubur itu insyaallah. Sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau diteruskan, pada tafadhal masyhur. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Bani Hashim atas ilmu kajian yang disampaikan pada malam hari ini. Ya, kepada bapak-bapak sekalian, jika ada yang mau bertanya dipersilakan sembari menikmati rezeki hidangan yang di hadapan kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.